Kemudian masker, hand sanitizer itu juga hilang. Ini saya baru dapat informasi juga malam ini. Ternyata Bang Karni, iya saya mau kasih tahu kenapa nggak ada. Ini saya kasih tahu. Ternyata menurut BPS temuannya, ini malam ini baru beritanya, hari tanggal 17 ini. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone. Baik, untuk apa dibuat kebijakan seperti itu? Akhirnya kan tidak menyelesaikan masalah yang ada. Kita tidak bisa mengurangi dampak dari penyebaran virus dan wabah ini. Nah, itu yang dari sisi social distancing yang telah diambil pemerintah. Sebetulnya kalau mau ditanya pada saya itu pengennya itu Bang Karni, ya sudah, selesaikan dengan cara lockdown dulu. Tegas, disinilah kepemimpinan pemerintahan sekarang diuji. Ya, bagaimana caranya nanti mengatasi semua segala macam? Kan namanya lagi ujian pemerintah. Silakan dicari solusinya. Apakah misalnya kita cukup anggaran atau tidak dan lain sebagainya, nanti ya dicarikan solusi dan formulasi, ya DPR insya Allah bisa bantu. Dari sisi tentu pengawasan, budgeting dan legislasi kita bisa bantu. Nah, yang kalau misalnya sekarang ini belum ada putusan ini seperti ini social distancing yang ditegaskan yang untuk ingin dikedepankan, tapi faktanya ini nanti tidak efektif, ya menurut saya kita buying time, menunggu waktu saja, nanti menyesal seperti yang katanya orang-orang Italia hari ini sedang menyesal karena mereka terlambat untuk melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan pada saatnya. Nah, kemudian saya sekarang mulai dari pandangan kritis saya harus menyampaikan ini bukan karena saya tidak suka dengan pemerintah. Saya sudah berkali-kali mengapresiasi kerja-kerja pemerintah dalam hal ini. Tetapi tentu saya harus menyampaikan karena masyarakat yang saya wakili, masyarakat yang ada di luar sana juga membutuhkan barangkali untuk disampaikan pada pemerintah. Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah tadi terkait dengan sosialisasi misalnya yang masih kurang masif itu Bang Karni, bahkan nomor telepon pengaduan sekalipun rasa-rasanya itu belum tersosialisasi dengan benar. Ya, ini kan baru disampaikan. Jangan-jangan orang-orang di luar sana tidak paham. Saya mendapat informasi ini itu dari sosial media saya yang kata menanyakan pada saya. Ada beberapa yang bertanya, ini kira-kira kalau kita dapat masalah seperti ini ngadunya kemana? Nah, ini menurut saya berarti ini belum tersampaikan secara baik. Nanti giliran Bang Fajrul, saya dulu. Ya. Nanti gilirannya Istana. Saya sekarang dapat kesempatan ini nunggu nih sampai tengah malam. Yang berikutnya Bang Karni, ini dari tadi ini di grup Komisi 9, di grup WA grupnya Komisi 9 itu mulai dari sejak maghrib tadi sampai tadi menjelang tengah malam ini, itu masih ribut soal bagaimana agar kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan para medis di seluruh Indonesia. Jadi ini bukan cerita di kota Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar, seluruh Indonesia. Teman-teman kan baru pada pulang nih, bahkan sebagian masih ada di dapil masing-masing. Sudah pada mulai melapor. Ada beberapa tempat, saya contohkan misalnya, harga APD tadi yang diperdebatkan di sini, berapa sih harganya APD dan tadi yang dipakai itu awalnya itu kalau yang pakaian kayak gitu harganya itu 165.000 Bang Karni. Hari ini di kota Cirebon harganya 680.000 per hari ini. Ini kan barangnya nggak ada, langka. Kenapa bisa langka ini barangnya? Kan hanya dipakai oleh para medis. Kalau misalnya seluruh rakyat pakai itu, kalau kita keluar pakai itu, ya wajar hilang barangnya. Ini kan kita tidak pakai. Yang pakai orang para medis di rumah sakit. Yang beli rumah sakit. Yang beli rumah sakit. Kenapa hilang? Kenapa di beberapa rumah sakit umum daerah tidak ada? Kan mereka ini, para petugas medis kita ini, dokter, perawat, bidan dan lain sebagainya itu adalah juru tempur kita di barisan terdepan, frontliners kita, untuk bagaimana bisa mengatasi ini. Loh, kalau mereka tidak dilindungi dengan alat kelengkapan yang benar, yang baik, ini kan berbahaya. Nah, karena itu ini tolong ya, ini diperhatikan. Ini kenapa misalnya itu tidak tersedia dengan benar. Kemudian masker, hand sanitizer itu juga hilang. Ini saya baru dapat informasi juga malam ini. Ternyata Bang Karni, iya saya mau kasih tahu kenapa nggak ada. Ini saya kasih tahu. Ternyata menurut BPS temuannya, ini malam ini baru beritanya, hari tanggal 17 ini. Menurut BPS bahwa ekspor masker ke Cina, Singapura dan Hong Kong sejak Januari Februari itu menaik 504,5%. Bayangkan, sejak kasus ini merebak
Januari dan Februari belum merebak di Indonesia, tapi di negara lain sudah. Itu kita ekspor barangnya. Ya wajar saja sekarang nggak ada. Bagaimana cara memproduksi itu dalam 2 bulan, sementara kita sekarang lagi butuh? Ini yang salah siapa Bang Gardi coba? Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini penting, ya, penting disampaikan supaya pemerintah ini kan sekarang pemerintah nyari-nyari, ini sejak beberapa bulan terakhir ini kita minta pemerintah cari di mana barangnya. Kan nggak ketemu-ketemu, ternyata BPS yang ngaku. BPS itu lembaga negara. Itu yang memberitahu ke kita ternyata meningkat 504,5% ekspor ke negara Cina, Singapura, dan Hong Kong. Nah, kemudian saya juga ingin mengatakan begini, Bang Gardi, kekhawatiran masyarakat bahwa kita ini tidak berada pada zona nyaman adalah karena memang apa yang dilakukan oleh pemerintah menurut kita ini belum cukup. Contoh, misalnya pemeriksaan masif terhadap masyarakat itu tidak dilakukan. Saya mau jamin sekarang ini pemerintah tidak punya peta yang jelas di mana sebetulnya persebaran virus ini paling banyak. Cuman sekarang saya tanya, ini ada Bang Pacul di sini, ada Bang Mas Dani, saya tanya sekarang, di mana peta paling banyak persebaran virus ini? Apakah di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Bali, Medan, atau kota-kota lain? Di mana? Kenapa nggak bisa diketahui? Karena memang belum ada peta yang jelas. Saya tahu di BNPB itu ada war room, ya ada layar lebar, layar besar di situ, yang mestinya setiap waktu itu bisa di-update. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana ini? Kalau petanya saja nggak tahu Bapak Ibu Saudara, para penonton semua nggak tahu kita di mana, bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Kalau yang 174 yang baru dilapor itu silahkan itu laporan. Tapi kan yang mau kita cari yang belum dilapor. Ini kan rata-rata ini yang ketahuan ini, yang lapor, datang ke rumah sakit diperiksa, yang ada riwayat kontak, kan itu yang dicari sekarang. Sementara persebaran sekarang bukan hanya riwayat kontak. Coba tanya para ahlinya. Bukan riwayat kontak saja, orang yang sekarang itu belum pernah ada riwayat kontak pun bisa jadi ada yang kena gitu. Ini kenapa belum ketahuan? Ya karena nggak dilakukan sampling yang jelas. Tadi Korea berhasil menurunkan, memang tidak lockdown, tapi dia samplingnya masif. Mereka punya, belum lagi tadi laboratoriumnya berapa sih kalau dibuat sampling masif? Kalau hanya 12 kata Pak Dani tadi, kan cuma 12 seluruh Indonesia laboratoriumnya, cukup enggak untuk 167 rakyat Indonesia? 267 rakyat Indonesia? Enggak cukup. Bagaimana cara kita meyakinkan masyarakat kalau kita ini sekarang pada zona nyaman? Ya ujung-ujungnya kembali lagi doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat. Apakah begitu pemerintah mestinya? Kan tidak boleh. Doa itu sekali lagi penting. Tetapi harus kita ikhtiarkan. Ikhtiar harus di depan. Kalau pemerintahnya nggak ikhtiar ya susah. Nah, kemudian saya katakan lagi ketidaksiapan pemerintah ini. Coba lihat disinfektan, Bang Gardi. Itu Cina, kalau lagi disinfektan itu 2 kali sehari, pagi sama sore dilakukan. Dan itu bukan hanya di rumah-rumah, bukan di perkotaan saja, tapi di jalan raya sekalipun mereka sampai lorong itu dikerjain. Kita ini memang tidak seperti mereka, nggak sampai seperti itu. Tapi adakah pergerakan atau misalnya motivasi dari negara, dari pemerintah untuk kita melakukan disinfektan masif di lingkungan kita atau di mana? Rasa-rasanya belum ada, belum kelihatan. Nah, ini kan berbahaya. Tadi saya tanya dari Bu dokter, ini gimana kira-kira Bu kalau seperti ini? Ya kata Bu dokter, disinfektan itu sangat penting untuk bagaimana mengurangi persebaran virus ini. Ini contoh. Kemudian yang berikutnya, saya juga khawatir dengan kesiapan rumah sakit kita dan ruang isolasi yang tersedia di rumah sakit itu, Bang Gardi. Saya ini dapat informasi barusan, baca di berita, dikirim oleh teman. Ternyata rumah sakit Adam Malik di Kota Medan, kebetulan saya dari Sumatera Utara, itu ruang isolasinya hanya ada 11 dan itu sudah full. Ini supaya Bang Pacul dengar nih, ruang isolasinya 11 dan sudah full. Sekarang ada 75 orang di sana sekarang yang nanti harus masuk ruang isolasi, mau ditaruh mana? Ada 5 rumah sakit rujukan di Kota Medan. Nah, salah satunya kan rumah sakit Adam Malik. Nah, sekarang kembali lagi ke rumah sakit yang lain. Rumah sakit Padang Sidimpuan, itu dekat dengan kampung saya. Rumah sakit Padang Sidimpuan ini ditetapkan dari 132 rumah sakit rujukan itu, salah satunya adalah rumah sakit Padang Sidimpuan. Di situ tadi pagi anggota fraksi kami dari Partai Amanat Nasional datang ke rumah sakit mengecek tadi pagi. Laporannya apa?
deteksi COVID-19 yang memadai. Jadi bagaimana cara mereka mengetahui ini ada sakit apa tidak sakit? Tidak ada. Yang ketiga, tidak ada APD, alat pelindung diri yang tadi, yang untuk para medis. Akhirnya apa? Setiap orang yang sakit di daerah ini dibawanya ke Medan. Mestinya kan bisa diselesaikan di kabupaten itu. Nah, kemarin tuh pemerintah udah dengan bangga kita punya 132 rumah sakit. Pertanyaan saya, dari 132 rumah sakit itu ruang isolasinya sebetulnya berapa? Cukup enggak? Nah, kalau misalnya tadi, misalnya kayak di Rumah Sakit Persahabatan saja sedang ingin berpikir untuk memperbanyak ruang isolasinya sampai 100 misalnya, ini kan berarti yang di daerah-daerah ini seperti apa? Ini penting supaya tadi, ini kita pertama peta zona tempurnya nggak jelas ke arah mana, apakah ke arah Jakarta, apakah Banten, Depok, Bekasi dan lain sebagainya. Kemudian peralatan kita juga nggak jelas, apakah kita siap tempur atau jangan-jangan seperti yang dulu Bang Karni, seperti kebakaran, nunggu hujan, ya kan? Kita tunggu hujan aja, begitu hujan, alhamdulillah nanti hujannya deras, akhirnya kebakarannya mati sendiri. Ya jangan sampai begitu. Kita ini yang bernegara, kita kan ingin diurus. Itulah sebabnya kita ikut pemilu. Kita memerintahkan menyerahkan kewenangan kita kepada negara untuk supaya kita diurus. Kemudian berikutnya, saya ingin menanggapi soal keterlibatan civil society. Diperpendek. Oh ya, oke. Keterlibatan civil society menurut saya, Bang Karni, ini juga belum maksimal. Saya dengar ini kan tadi udah cerita ini rapat-rapat, yang rapat itu di tingkat civil society-nya. Tapi rapat civil society dengan pemerintah itu sangat jarang. Sudah ada tapi tidak terlaksana dengan benar. Kalau cuma sekedar hanya rapat saja, ini kan formalistik banget. Saya belum merasakan aksi daripada keterlibatan civil society dalam hal penanggulangan virus corona ini. Mestinya kan sudah ada. Katakanlah misalnya itu kampanye poster-poster untuk misalnya anti corona, kemudian cara kita mengantisipasi dan sebagainya. Ini masih kalah dengan pilkada. Masih lebih banyak poster pilkada daripada poster untuk mengantisipasi virus corona ini. Kemudian saya juga belum melihat bagaimana misalnya niat pemerintah untuk membangun tadi laboratorium. Itu Cina itu cepat kok dia, kalau mau cepat laboratorium di daerah itu diciptakan. Sekarang kan kalau misalnya ditemukan suspek di suatu daerah tertentu, itu nunggu dulu dikirim ke 12 laboratorium lagi.